producer tag you. Leluhur bangsa Indonesia. Ya berapa tahun silam ya? 800 tahun silam gitu. Iya, 800-an. Masa peradaban lah. Iya, 800. Peradaban Nusantara juga sebenarnya. Peradaban Nusantara. Kita akan mengulas itu. Tapi sih ngomong pengacara iki opo iki? Oh, Iya. memang bangsa kita itu memang seperti itu toh. Iya, ini ngomong Majapahit, ngomong sejarah, Iya. tapi kok pengacara. Pengacara. Iso to orang ini. Tapi tadi di belakang asik ya? Asik ya? Asik. Orangnya ya asik ya. Asik. Wong lupa sih. Iya, dan Iya. sekarang lagi ini usaha diet. Iya. Demi meneruskan bangsa kayaknya. Meneruskan bangsa. Demi meneruskan bangsa. Kita perkenalkan. Iya. Monggo. Kang Jono Ali. Iya. Piye kabare? Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sehat. Kang Pipit. Oke, siap. Nggih. Jenengku lek ning kene Pito Suwarsono, Pak. Itu Suwarsono. Iya. Iya. Ki Deni Sumirat. Iya. Ya. Gimana? Intinya begini, sebelum kita ngobrol lebih jauh ada yang namanya Pantai Api. Jadi Pantai Api ini harus Anda lewati. Iya. Kalau nggak berhasil, nggak lolos ya wes biar. Pantai api itu. Iya. Oh, iya. Jadi Kang Jono harus memilih salah satu dari dua kata. Cepet tanpa berpikir. Gitu ya. Dua kata ya. Salah satu harus dipilih salah satu. Nanti kalau dua-duanya ya berarti jadi Boleh. soal. Ya. Ini kata apa ini kata? Ya ini saya bacakan. Itu ya. Jangan harus milih salah satu pokoknya. Cepet itu ya. Sudah siap? Siap. Oke. Awan atau mendung? Awan atau mendung? Diulangi. Iya. Kudu cepat. Pertama, Iya. awan atau mendung? Harus pilih. Harus milih Apa? awan atau mendung gitu. Awan atau mendung? Harus dipilih. Awan. Awan, oke. Pakai cepet loh ya. Ya. Alur atau cerita? Cerita. Kuat atau keras? Kuat. Menyebar atau memusat? Memusat. Lekat atau dekat? Lekat. Apa ini? Awas atau waspada? Waspada. Ingat atau catat? Ingat. Taktik atau strategi? Strategi. Masa atau waktu? Waktu. Yang terakhir, maju atau berkembang? Berkembang. Wih, maju. Gak usah maju berarti ya. Senengannya strategi lah. Iya. Biasanya strategi karo koncone rada tegel. Koncone di strategi. Iya. Tapi tidak begitu kayaknya kan. Iya. Ini kan konteksnya negara, konteksnya bangsa dan negara. Tapi negara yang masih dulu ya. Kemarin ini barusan apa yang? Aku lagi arep ngomong. Iya. Arep takon. Oke. Kang Mas Ali. Iya. Jenengan melihat Majapahit itu apa toh? Kok pengen cerita Majapahit itu ono apa? Iya. Jadi gini, Kang Sumiran. Nggih. Kalau kita bicara Indonesia itu apa toh sebenarnya? Indonesia itu kan sebenarnya tidak ada. Jujur aja Indonesia itu apa? Bingung. Terang aja lah. Kenapa tidak ada? Sebenarnya ada, ini sebuah nama sebenarnya. Sebenarnya yang ada itu kan Jawa. Pusat pemerintahan dimanapun terus terang aja di Jawa. Jadi peradaban kita, kalau kita bicara peradaban, satu itu Sriwijaya, kedua ada Majapahit. Kenapa kita menarik terus terang aja dua peradaban? Karena sama-sama ini panjang peradaban ini dan bertahan. Satu berbasis pada maritim, kedua berbasis pada agraris. Dan semua-semuanya eksis dan ratusan tahun eksistensinya. Sama-sama punya keunggulan. Nah, ini yang menjadikan kita terus terang aja senang. Saya belajar tentang mungkin peradaban di Majapahit pada saat itu. Dan ingin mengaplikasikan dengan yang sekarang pasti. Yang sekarang sangat relevan. Loh, masa bisa diaplikasikan? Iya, Sekarang kan IKN juga akan berpindah ke Kalimantan. Artinya pusatnya bukan tidak Jawa. Iya. Makanya gini, saya terus terang aja dengan IKN, saya sangat tidak setuju dengan itu. Karena apa? Sejarah kerajaan yang kuat itu bukan di luar Jawa. Nah. Di luar Jawa itu pernah terjadi bahwasanya kerajaan di Kalimantan itu pun di bawah subordinasi dinasti dari Cina. Kalau kita bicara masalah kerajaan di
di bumi Nusantaranya semuanya di Jawa. Coba pada abad ke-1 itu kita sudah punya tatanan yang di Salakan Negara. Di mana pusatnya Salakan Negara? Salakan Negara ada di Pandeglang. Pandeglang ya, Banten. Banten. Setelah Pandeglang sampai 300 tahun Tarumanegara. Tarumanegara di mana? Di Jawa Barat. Tarumanegara pecah menjadi Sundagalo. Sundagalo berujung bahwasanya di situ juga ada sebuah perpecahan. Akhirnya ada sebatang Medang. Medang bisa disebut bahwasanya Mataram Hindu, Mataram kuno. Itu berujung dengan sebuah peristiwa alam, yaitu peristiwa Gunung Merapi, yang mana Jinalaya atau pada karya besar Samaratungga ini, yaitu di Borobudur. Borobudur ini hilang karena ada lahar dingin. Setelah itu Raja Wawa itu juga meninggal. Maka Empu Sendok deklarasi negara Medang di Jawa Timur pada tahun 929. Itu Borobudur sudah ada. Borobudur sudah ada. Adanya Borobudur itu pada tahun 825. Samaratungga yang membuat ini, yang membangun Borobudur ini. Karena Borobudur ini memang ada lahar dingin dan tertutup bersama raja yang meninggal pada saat itu. Pada tahun 929 Empu Sendok deklarasi kerajaan Medang yang kedua di Jawa Timur. Itu bukan karena ini toh perang sama Rakai Pikatan tuh? Tidak ya, ada gap tapi meninggal. Meninggal karena memang ada lahar dingin. Dan Jinalaya itu Jembatan Borobudur pada saat itu tertutup oleh lahar semuanya, bersama kerajaan yang ada di situ, bersama istana yang ada di situ. Akhirnya Empu Sendok mendirikan yang namanya Medang Kamolan kedua di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Tambelang itu ada mengatakan Jombang ya. Tapi ada mengatakan Nganjuk. Karena tanah Pardekan dari ini yang mungkin sampai detik ini masih dikenang itu di bumi Nganjuk. Empu Sendok. Setelah Medang ini berdiri, baru ada yang namanya yaitu Kahuripan. Kahuripan itu siapa? Yaitu Airlangga. Airlangga pecah menjadi dua. Itu nuwun sewu. Itu Kahuripan itu sampai ke Jawa Barat nggak? Enggak, Kahuripan itu tersohor, kuat posisinya karena keturunan Airlangga itu kuat. Cuma dia tidak begitu jauh, tidak begitu ekspansionis. Ekspansionisnya tidak jauh sebenarnya. Sunda itu takluk hanya pada saat zaman Gajah Mada. Majapahit itu. Pada zaman Majapahit. Enggak, artinya kalau Kahuripan di Jawa Timur ya, iya. Kahuripan. Terus di Jawa Barat apa kerajaannya? Di Jawa Barat pada saat itu ada Sundagalu. Masih ya berarti? Masih. Kahuripan berdiri itu pada tahun 1023. Itu Kahuripan berdiri. 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Iya, pas. Iya, Airlangga. Dan Airlangga ini berarti kudu diperingati loh. Iya no. Kahuripan. Mau coba sini lah. Terus Kahuripan itu berakhir hanya 47 tahun. Gantilah yang namanya dua kerajaan ini dibagi, yaitu Daha dan Kahuripan. Daha itu jelma sebagai kerajaan Kediri, dan Kediri sampai bertahun 200 tahun. Yang tersohor kerajaannya pada saat itu adalah Joyoboyo. Yang Jenggala itu bukan? Jenggala sebelum Kediri. Jenggala ini perpecahan dari Kahuripan. Gitu. Jenggala dan Daha. Itu. Iya, pecahannya itu dari Kahuripan. Karena anaknya Airlangga itu kan 3. Satu perempuan Kili Suci itu yang tidak mau dia dengan tata negara. Dia lebih senang menjadi biksuni. Yang kedua adalah Mapanji Garasakan. Itu yang biasanya tokoh dari Tuban itu. Bukan, beda. Lah ini sama-sama jadi raja. Tetap perang terus. Kahuripan itu bahkan ada yang mengatakan sempat itu di Lamongan, sempat digeser karena perperangan. Tapi akhirnya menjadi satu, yaitu wujudnya di Kediri. Daha dulu, Daha itu jadi Kediri. Nah ini yang tokoh paling populer adalah yang namanya Mapanji Jayabaya. Mapanji Jayabaya ini punya istri yang namanya Dewi Sora. Dewi Sora ini punya anak namanya Jaya Amijaya. Itu yang menurunkan beberapa raja di Jaya.
Itu yang Jayabaya itu ya, yang punya ini tadi ya. Jongko yang Jongko Ya. itu yang masyhur dalam peramalan macam-macam. Nah, itu sudah diketahui oleh luar negeri. Bahasanya kita punya ada kerajaan di Jawa yang masyhur sejak dari Kediri. Itu kelihatannya dia juga dapat nyari Yunani kan. Tidak ada kaitannya. Enggak apa-apa, saya dijebak-jebak kayak gitu. Tapi saya akan bersikukuh karena ini bicara keilmuan harus objektif. Saya dijebak gitu nggak apa-apa. Ya kali aja pernah berkenalan gitu. Tulis atau gimana? Marco Polo gitu kan. Saling bertukar buku. Oh iya. Makanya akhirnya diakui mereka. Iya. Diakui. Apaan? terus ya dari Jayabaya itu mengeluarkan apa? Banyak raja-raja. Jadi namanya Kediri. Kediri itu kurang lebih juga ada sekitar 13 raja. Sekitar 200-an lah. 200 tahun. Akhirnya terjadi sebuah peperangan yang mana bapaknya Jaya Katwang itu raja Kediri terakhir. Dalam sebuah memerintah itu seolah-olah orang itu bukan disuruh untuk tunduk pada sistem, tapi disuruh tunduk dan menyembah pada dirinya. Nah, itu yang menyebabkan hancurnya Kediri terakhir. Bukan disuruh tunduk pada sistem konstitusi negara. Yang Jaya Katwang itu? Bukan bapaknya. Itu akhirnya semuanya para pendeta pada saat itu memberontak karena sistem kerajaan Hindu maupun Buddha tidak ada model kayak gini. Pemberontakan ini artinya pemberontakan pemikiran bahwasanya dalam beragama ini dicium oleh Ken Arok. Karena Ken Arok tahu bahwasanya pada saat itu Tunggul Ametong yang pada saat itu di Tumapel itu wilayah kerajaan Kediri. Dicium oleh Ken Arok yang mana Ken Arok sudah menaklukkan Tumapel. Maka Ken Arok dengan mungkin gaya yang agak sedikit arogan menaklukkannya dengan invasi, dengan peperangan. Dan ini didukung oleh para pendeta tadi. Kalau Ken Arok berdiri seorang diri, saya pikir tidak bisa untuk menaklukkan Kediri. Yang dia minta namanya kayak siwa-siwa itu ya. Iya, jadi raja Kediri terakhir itu orang itu bukan disuruh tunduk pada sistem ketatanegaraan, tapi disuruh untuk menyembah dirinya, seolah-olah begitu. Kayak Firaun. Ya, kok zaman itu Arab ngono mau kayak zaman sekarang. Bukan tunduk pada konstitusi, tapi itulah. Lah itu akhirnya Ken Arok. Sampean wani nyebutke wonge apa ora ngono? Wani to. Oh, wani to. Cak Nun wani. Oke, kita berarti balik ya. Balik ya. Oke. Sama, makanya sejarah itu berulang. Ken Arok melakukan itu. Ya, Ken Arok. Sebenarnya kekuasaan Ken Arok itu tidak lebih dari kecamatan. Ya, tidak lebih dari wilayah teritorialnya. Kecil berarti ya? Kecil. Tumapel itu kan kecil. Dan di Tumapel itu dulu sebenarnya ada kerajaan, namanya Kerajaan Purwa. Kerajaan Purwa itu yang punya adalah Empu Purwa. Empu Purwa itu adalah bapaknya Ken Dedes. Tunggul Ametong selaku panglima dari Kediri pada saat itu untuk menaklukkan Kerajaan Purwa ini dibawalah Ken Dedes. Begitu. Iya ceritanya. Ken Dedes ini dibawa oleh Tunggul Ametong. Berarti pernikahan biasa atau itu? Dicuri gitu. Bahasanya ditaklukkan dicuri. Bapaknya Ken Dedes yang namanya Empu Purwa, yang punya Kerajaan Purwa akhirnya berdoa. Yang membawa anak saya Ken Dedes ini nanti dia juga tidak akan bahagia. Maka tak lama akhirnya Ken Dedes bersama Tunggul Ametong pada saat ada acara Ken Arok tahu. Ini termasuk menikah dengan anaknya penguasa Orde Baru juga kayak gitu. Menikah dengan anaknya penguasa Orde Baru belum. Belum. Tapi itu termasuk kredit untuk mencapai sebuah kekuasaan. Ya betul. Artinya perkawinan politik. Perkawinan politik. Iya, perkawinan politik. Sebuah kredit itu Mas. Dengan siapapun. Karena tidak ada sebuah raja yang tidak kawin politik. Semuanya raja itu begitu. Dia punya dinasti politik, dia kawin politik, dan itu menimbulkan kekuatan politik lagi. Akhirnya gimana tadi? Yang mana? Dengan Tunggul Ametong si Ken Dedes diambil. Lalu si Ken Arok ini membunuh Tunggul Ametong. Di acara tadi ya. Ada suatu acara tadi. Maka Tumapel ini membuat sebuah daerah istimewa sebenarnya. Tumapel padahal itu kekuasaannya hanya sebatas kecamatan. Asli guru laskar tuh sebenarnya kalau kita bicara Ken Arok, Ken Arok itu kan tidak tahu strategis sebenarnya. Dia hanya sebatas
ya bisa dibilang anut-anutan sebenarnya. Karena anut siapa? Pertama, yang bimbing Ken Arok itu seorang pencuri sebenarnya. Seorang pencuri. Laskar ki mau kok. Yang membimbing. Dan Ken Arok pertama kali bicara tentang masalah keterpelajaran, bicara sastra. Belajar pertama Ken Arok itu bicara sastra. Oh, padha karo sampean. Iya. Tapi aku maka kekuasaan Ken Arok itu sebenarnya ya kecil. Di Tumapel itu kecil. Tak ubahnya Tumapel itu ya wilayah kecamatan. Itu di Malang sana ya? Di Malang. Apakah kemampuan Ken Arok bisa kita katakan sebagai ndobosi? Belum. Jadi gini, Ken Arok ini terus terang aja kekuasaannya enggak luas. Dan dia dalam memanage sebuah pemerintahan itu juga tidak dengan strategis, tidak dengan pola intelektual yang matang, tidak. Sebenarnya itu. Kalau Singosari, ini kan ke Singosari tuh akhirnya. Nah makanya nanti dulu, Jabas oleh Tumapel. Tumapel ini menjadi sebuah daerah yang daerah istimewa. Ibu kota di bawah kerajaan Kediri. Kediri karena dengan pamor bahwasanya pamor kerajaan yang terakhir minta disembah tadi, itu para biksu dan biksuni itu merasa jengkel. Males aku. Nah, males ini pola yang diterapkan tidak benar. Akhirnya gitu. ke Tumapel. Akhirnya ini berbondong-bondong rame-rame ke Tumapel. Mensponsori. Iya betul. Maka akhirnya Ken Arok menjadi besar hatinya untuk memberontak ke Kediri. Iya. Maka Kediri ditaklukkan, lahirlah namanya Tumapel. Singosari belum. Oh belum ya. Singosari itu baru Yuwaraja. Artinya kecil. Yuwaraja. Oh. Kecil Singosari pada saat kayak Tumapel itu tadi. Ya, akhirnya Tumapel ini yang ada benih-benih memang berkumpulnya para intelektual di situ. Sastrawan tadi. Iya. Tumapel pada saat mau berkembang pindah di Singosari dan Singosari pada saat itu menjadi besar. Pada tahun berapa Singosari berdiri? Pada tahun 1222. Tanggalnya tidak tersebut. 1222. Ya, Ken Arok raja yang pertama. Ken Arok sebenarnya memerintah tidak lama karena Ken Arok ini dengan gayanya yang mungkin kurang strategis saya lihat ini. Karena mungkin dari latar belakangnya dia tidak dari kalangan intelektual dan terpelajar. Bukan politisi, ya pemberontak gitu. Ya, dia itu tidak lama Ken Arok, maka diganti yang namanya Mapanji Garasaan. Bukan Garasaan bukan. Anaknya Tunggul Ametung ini. Oh, Anusapati. Iya, Anusapati ini yang lama. Sampai 22 tahun. Itu yang Singosari, masih Singosari. Sudah Singosari. Okay. Jadi Ken Arok tidak lama. Anusapati yang dipelopori oleh Ki Pengalasan tadi tahu bahwasanya bapakmu yang namanya Tunggul Ametung itu dibunuh dengan pola demikian oleh Ken Arok. Anusapati akhirnya balas dendam. Ken Arok dibunuh dengan keris yang sama. Iya, keris yang sama. Dari Empu Gantring itu. Anusapati sempat jumeneng sampai 22 tahun. Akhirnya dibunuh juga. Anusapati juga dibunuh karena ada hasutan dari kanan kiri, dibunuh oleh Mapanji Tohjoyo. Itu anaknya Ken Arok. Lah Tohjoyo ini dalam naik tatanya terjadi sebuah debatable karena dia itu seolah-olah PJ. Hanya satu tahun. Dia cuma satu tahun. Itu terjadi sebuah perdebatan. Makanya di Singosari ada mengatakan 5 raja, ada mengatakan 4 raja. Karena ada PJ itu. Tohjoyo ini meh tidak diakui. Oke. Dan akhirnya satu tahun itu diganti. 1 tahun tumbang Ranggabuni. Masih Singosari. Ranggabuni itu bapaknya Kertajaya. Kertanegara. Bapaknya Kertanegara. Ranggabuni ini yang menyusun macam-macam tentang Kertanegaraan yang matang disempurnakan oleh Kertanegara. Anusapati dan siapa Ranggabuni masih saudara atau apa ini? Enggak, pisah. Oke. Sebenarnya runtutan tata negara untuk ekspansi ini dari Ranggabuni dengan Kertanegara. Ini paling lama untuk memerintah. Termasuk Kertanegara hampir 40 tahun memerintah. Ini yang konsep bahwasanya Nusantara ini harus ekspansi. Dan Kertanegara ketika mengirim sebuah tentaranya yang kurang lebih 70.000 tentara elit dikirim semua di Suwarnabumi. 70.000 itu elit semua. Pasukan bagus. Suwarnabumi itu mana? Suwarnabumi itu Sumatera. Ada yang mengatakan Jambi, ada yang mengatakan Singapura. Ya daerah sana lah Pak. Daerah Malaka ya. Tujuannya apa? Bahwasanya Cina
yang pada saat itu adalah memang ada Tartar, itu dibendung biar lajunya tidak ke Singosari. Persis prediksi Kertanegara bahwasanya ambisi Tartar itu kan untuk menguasai dunia. Singosari kan jadi target. Oke. Ada 3 kali ekspansi dari Tartar gagal semua. Gagal, ya? Dihabisi oleh 3 kali. 3 kali. Itu lewatnya juga Tuban katanya. Lewatnya Tuban. Wot-Galuh dan Tuban. Ya. Wot-Galuh itu Surabaya dan ini Tuban. Okay. 2 pelabuhan ini yang dijadikan untuk mendarat oleh tentara Tartar. 3 kali gagal semua. 4 kalinya karena Cina pada saat itu dalam kondisi besar. Jadi pada tahun itu ada 3 imperium dunia. Satu adalah Abbasiyah, kedua adalah Cina, ketiga adalah Singosari. Oh. Iya, 3 imperium dunia itu. Ya. Makanya Kertanegara membaca, saya tidak kirim untuk menghadang tentara saya di Singapura, Suwarnabhumi, saya akan dijajah, dihancurkan oleh Tartar. Macam itu. Akhirnya 4 kalinya itu dalam kondisi Singosari. Artinya dia ke Jambi itu untuk memerangi itu kan? Ya, menghadang bertempur di sana. Iya, ekspansi lah, ekspansi ya. Bukan sesama Nusantara. Iya. Di Singapura, ada mengatakan di Singapura. Okay. Dan pelabuhan Singapura itu sejak dulu memang pelabuhan yang strategis sekali. Di sana ya. Singapura, iya. Nah, kenapa nggak dikuasai Indonesia ya? Yang mana? Singapura itu. Ya, ayo kita ekspansi ke sana. Saya sepakat dengan Soekarno itu loh. Enggak, akhirnya dari Singosari akhirnya gimana? Singosari, karena Singosari itu Kertanegara itu cerdas dan ekspansi, tapi dalam menata orang-orangnya kurang cerdas. Ada orang yang namanya Arya Wiraraja, itu salah satu Menko, Menteri Koordinator. Itu belum Majapahit ya? Belum Majapahit. Arya Wiraraja belum Majapahit. Oke. Dia sudah seperjuangan dengan Kertanegara. Arya Wiraraja. Dia sebagai Menko Polhukam. Dia di mana? Ini posisi Menep. Bukan di Singosari. Oh, masih di Singosari. Belum di Sumenep ya? Belum. Masih di Singosari. Akhirnya karena menantang ekspansinya Kertanegara ini, maka Arya Wiraraja dibuang menjadi adipati di bawah Demung. Tadinya jabatannya di atas Demung, tapi ini di bawah Demung. Adipati ini di bawah Demung, di bawah Menko, di bawah Rakrian. Ini lagi-lagi terulang loh kan. Yang mana? Arya Wiraraja Menko Polhukam, Mahfud MD Menko Polhukam. Ya apa sih? Madura juga. Madura, ya apa? Paham tora iki wis. Terulang wis. Maka sistem ketenagaan di situ. Terus Kertanegara. Sampeyan arepe perang-perangan ngono. Ora ada, aku ora dalang kok. Dalang. Sing iso perang dalang. Iya. Dalange iku lho, Nduk. Pasar Baru, depannya Pasar Baru itu. Depan Pasar Baru. Jarene Wan Fals kan ngono. Lanjut. Dalang melinggang depan Pasar Baru. Ya. Akhirnya Singosari itu vakum pemikir di situ. Karena Kertanegara ini hobinya adalah pesta dan mabuk-mabukan, maka terlena. Arya Wiraraja ngontak salah satu bupati pada saat yang menjadi bupati Doho adalah Jayakatwang. Jayakatwang dibilangi Singosari dalam kondisi lengah. Oleh karena kamu harus cepatnya, ini kirim lewat SMS, ya lewat handphone, telepati. Providernya itu di Singapura. Providernya di sana. Untuk di luar negeri sebenarnya. Akhirnya apa? Singosari dalam kondisi pasukan elit kurang, maka Jayakatwang menggunakan kesempatan ini karena digulingkan. Jayakatwang punya dendam apa sih sama ini? Dari bapaknya dulu. Itu di kerajaan Kediri, dari mbahnya Jayasabha. Yang tadi. Jayakatwang punya nenek moyang Jayasabha ini. Yang dikecewakan gitu. Yang dikecewakan oleh Singosari, yang Kertanegara. Akhirnya ada dendam itu. Akhirnya Jayakatwang jegret. Ambil. Terjadi kudeta pada tahun 1292. Terus, ini terjadi sebuah kudeta. Setelah kudeta terjadi, ada Enggak, Jayakatwang ini mengkudeta siapa? Di Kertanegara, Singosari. Okay. Dia jadi raja, tapi juga tidak 1 tahun. Tidak ada 1 tahun. PJ. Iya, selamatlah semua putri daripada Kertanegara. Yang paling bagus adalah strategi yang dibangun oleh Gayatri. Gayatri ini menyamar tidak sebagai putri raja, tapi menyamar sebagai abdi kinasih. Dan dia selamat, Gayatri dan adik-adiknya ini selamat. Selamat itu melarikan diri atau melarikan diri. Nama Gayatri itu berarti Gayatri itu 3. Gayatri. 3 gaya. Itu ahli tata negara. Dan akhirnya ahli tata negara diperistri oleh
Joko Sesuruh ini. Joko Sesuruh. Joko Dia Wijaya, pendiri Majapahit. Iya. Dia Wijaya. Dia Wijaya. Raden Wijaya. Bukan Raden. Dia Wijaya. Dia Wijaya. Ini Joko Sesuruh nama lainnya. Atau Prabu Kertarejasa Jayawardana. Banyak nama dia. Oh iya. Nah, itu memperistri Gayatri dan 4 saudarinya diperistri semua. Semuanya. Iya, karena untuk Punya memperkuat Kartanegara Trah ini. Oke. Gayatri inilah maka yang mengkonsep tata negara yang lebih unggul. Wedok lagi. Piye iki? Gayatri melaporkan Wedok meneh. Kan ahli tata negara. Ahli tata negara. Kuliah ning ndi biyen niku? Kuliahnya Universitas Sunan Bonang Tuban. Iki jelas luar nih. Cerame. Kan kuliah saya. Tapi USB iki memang hukum kabeh. Iya. Hukum tapi ngerti sejarah ya ono di sini. Skripsinya kita ono gitu. Gayatri. Tata negara. Ahli tata negara. Terus gimana, Kang? Kemudian Dan itu di Angkatan Darat masih diakui peran Gayatri. angkatan darat. Di Angkatan Darat. Angkatan Darat kita hari ini banyak mengkaji tentang perannya Gayatri ketika kudeta dan Gajah Mada. Lihat nanti, saya sering memberikan ini kan ulasan macam-macam. Makanya lembaga itu tadi pinter ini ya, pinter kudeta kayaknya. Yang siapa? Ya tadi ya disebut terakhir. Loh, segala macam kudeta itu kan pasti tidak jauh dari tidak jauh dari militer. Ilmu ini digunakan sing apik to ya. Itu. Ilmu ini boleh digunakan sing apik. Junta militer. Iya. Nah itu. Junta militer. Dimanapun itu tetap di ujung senjata kekuasaan. Rentetan mulai dari Medang, mulai dari Sanjaya. Nah, itu Sanjaya itu jauh sebelumnya. Jauh. Dan Gayatri ini melolorkan Gayatri punya anak namanya Tribuana Tunggadewi. Oke. Tribuana Tunggadewi punya anak namanya Hayam Wuruk. Inilah kebesaran Majapahit di Hayam Wuruk ini. Hayam Wuruk itu keberapa berarti? Raja keempat. Keempat Hayam Wuruk. Ini raja yang juga seniman, juga seorang dalang, juga seorang pelawak. Loh, ini klub Luar biasa. Oh, stand up comedy. saiki wayahe golek ngono kuwi. Berarti komeng. Wayahe ngono kuwi berarti saiki. Dia naik menjadi raja umur 17 tahun. 17 tahun ya. 17 tahun. Itu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk, ya. Tapi disetting oleh mbahnya sebelumnya, Gayatri itu, dan oleh ibunya. Tapi waktu Hayam Wuruk ada, Gayatri masih meninggal. Oh, sudah meninggal. Tapi Tribuana Tunggadewi kan sebagai raja juga. Ya. Nah, dia Tribuana Tunggadewi itu juga mateng tata negaranya. Tribuana Tunggadewi suaminya siapa? Gajah Mada. Bukan. Itu Wikramawardhana dari Kebu Anabrang. Oh, yang tadi ya. Jadi secara trah itu namanya Hayam Wuruk. Itu kuat dia. Hayam Wuruk itu kuat trahnya. Iyalah. Tapi yang jadi raja kan Tribuananya, bukan Wikranya. Bukan, karena yang trah raja Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi pada saat itu Hayam Wuruk usia 17 tahun dia jumeneng naik tahta. Nah, itu kalau di zaman itu kan rajanya ratu ya, cewek. Terus kalau yang Jogja ini gimana ini kalau sekarang? Ya ini kita bahas berikutnya nanti. Kan masih satu garis itu. Iya. Oh, enggak satu refleksi toh. Iya. Cuman beda zaman gitu aja. And then apa aja yang dilakukan oleh Hayam Wuruk? Banyak. Hayam Wuruk satu ada obsesi pada saat itu patihnya untuk meneruskan cita-cita daripada mbah buyutnya tadi Kertanegara untuk ekspansi besar-besaran lewat patihnya yang namanya Gajah Mada. Nah, kedua ada karya agung, yang pertama ada Negara Kertagama dan Sutasoma itu, yang itu dibuat rujukan dan dikaji secara matang serta ditaati dan dilaksanakan oleh para punggawa dan seluruh rakyat dan abdi dalam Majapahit dalam 98 pupuh, 98 pasal. Sekarang kita tidak sampai sana, satu pasal tidak diamalkan. Ribetnya itu kan gini kalau saya melihat, saya baca, karena menterinya tunduk taat patuh semua. Lah kalau sekarang kan enggak tuh kan. Menterinya pakai partai-partai kok. Gimana mau patuh? Saya tahu. Kan enggak bisa. Pasal itu dilakukan oleh beberapa kelompok saja. Sing liyane ora. Soalnya yang mau titipan. Ya terus ono angkat barang ngono kuwi to. Dan memang tunduk dalam 98 pupuh ditaati secara bersama-sama. Itu masih ada ya sampai sekarang sebenarnya 99 pupuh ya. Ya ada cuplikan-cuplikannya saya punya. Nah kalau maksudnya begini, itulah coba diuri-uri gitu loh 99 pupuh. Dihidupkan itu. Dihidupkan itu. Dimasukkan dalam konstitusi.
Dipaksa. Kita kudeta. Saya tahu, aku kira setuju ngono. Kudeta melalui Oh, masyarakatnya beda. Sekarang itu kita demokratis kan Mas. Iya. Jari sopo? Enggak. Sekarang enggak demokratis. Lihat kan masyarakatnya kan seperti itu. Lanjut. Iya. Oke. Dua Sitosoma dan negara Negara Kertagama. Kertagama itu ditaati dalam 98 pupuh atau pasal. Maka pada saat itu bahasa itu sebenarnya kan tidak jauh. Pupuh menjadi pasal. Itu semua ditaati oleh punggawa, raja maupun abdi negara serta rakyat pada saat itu. Sehingga ketika Gajah Mada pada usia 31 tahun, Gajah Mada ketika menjadi patih itu 31 tahun. 31 muda. 37. Dia punya semacam semboyan untuk menyatukan wilayah Nusantara ini. Apa namanya? Apa yang terjadi bahwasanya Sumpah Palapanya itu meliputi Sri Lanka, itu wilayah kita. Sri Lanka, Burma, Loh, Sri Lanka? wilayah kita. Majapahit. Bahasa Majapahit di sana ada. Ada Filipina. Thailand. Brunei, Thailand. Dan ekspansi daripada Gajah Mada itu sebenarnya sangat bagus, diplomatis. Dia tidak memaksa. Dia untuk mengakui sebuah superioritas Majapahit, pertama itu pasti diingatkan dulu. Kedua diminta kirim upeti. Itu pun tidak terjadi sebuah pemaksaan. Terakhir, Brunei itu ditaklukkan, upetinya hanya kapur barus. Kapur barus. Brunei. Zaman itu sudah ada kapur barus. Ada kapur barus. Dan disuruh untuk mengibarkan namanya Gulo Klopo, bendera merah putih itu. Oh. Gur kaya ngono kuwi tak. Ya, tapi kalau tidak takluk kan tidak semudah itu untuk mengakui semacam itu. Iya. Itu simbol sebuah pengakuan. Dibayar dengan darah. Tak upahnya nanti di perang Bubat itu sebenarnya. Itu salah persepsi, dan sebenarnya Gajah Mada sudah terakhir Sunda itu mau ditaklukkan itu. Terakhir itu hanya Sunda yang tidak mau takluk, maka diadakan sebuah perkawinan. Tapi ini salah persepsi. Gagal tadi tuh. Iya, karena persepsi Gajah Mada bahasanya pengakuan sebuah superioritas ini harus dengan pola dipaksa. Iya. Nah, modelnya Muruk tidak dengan dipaksa, dengan sebuah perkawinan. Itu terakhir Sunda takluk di sini. Tapi akhirnya takluk juga ya. Takluk juga. Artinya Majapahit sudah kemana-mana dulu, baru Sunda ini. Baru Sunda terakhir. Karena Sunda ini kerajaan yang dia itu kan hidup di wilayah agraris, tenang, sejuk, enak, dingin, dan tidak ekspansionis. Dan makmur gitu. Makmur. Itu persoalan di sana. Tapi Majapahit tidak. Majapahit agresor memang. Ya. Itu. Agresor. Agresor ya Majapahit itu. Ambo ya harusnya itu Gajah Mada itu punya pikiran apa itu namanya kayak Cina dan Taiwan gitu aja. Gitu. Gimana? Sama Sunda itu gitu aja, nggak usah diekspansionis, nggak usah perkawinan. Yang penting ya kamu sama saya itu aja. Enggak, berarti Belanda itu barangkali ya dia itu mengekor Majapahit ya, agresor gitu. Dia tahu dia. Iya tahu. Sebenarnya Belanda ceritanya beda. Jadi agresornya Belanda kan gara-gara defisit anggaran. Dia dalam kondisi bangkrut. Oh gitu. Jadi Belanda itu ceritanya dia menjadi ekspansionis itu kondisi bangkrut, kondisi kere dia. Iya, kondisi tidak punya apa-apa sebenarnya. Sehingga APBN dia itu minus. Betul. Sehingga tentaranya dididik untuk militan untuk mengekspansionis. Untuk apa istilah mencari mana India Timur ini. Betul. Nah, akhirnya India Timur itu yang ditarget sebenarnya. Kok dia tahu India Timur? Ya India Timur kan membaca dari peta. Ada dengar bahwasanya sejak Singosari, bahwasanya di Singosari itu kerajaan yang makmur. Gemah Ripah Pada saat Cina untuk ekspansi, untuk mau ekspansi ke kita, itu didengar di Eropa. Ya. Dia didengar di Eropa. Maka Eropa tahu dalam kondisi miskin, dalam kondisi bangkrut, bagaimana caranya dia harus nggarong India Timur. Lah sing digarong gelem. Ya itu repotnya di sana. Sebenarnya tidak bisa. Jadi ketika ada ekspansi negara-negara barat untuk ke kita, tidak ada yang bisa masuk. Dia hanya stop itu di wilayah Malaka. Tidak bisa masuk. Ya, Malaka. Satu catatan, ketika bisa masuknya ada perjanjian Pala. Itu yang merugikan rakyat Indonesia sebenarnya. Perjanjian Pala. Perjanjian antara Sunda dan Portugis. Oh. Itu kecolongan. Sebenarnya kita kecolongan pada saat itu. Kurang lebih pada abad 16. Kecolongannya ke situ kita. Nah, itu baru bangsa barat itu lewat adu domba itu akhirnya kita bisa dikuasai. Ya. Kalau perang face to face kita selalu nyerang. Posisi kita itu selalu nyerang kalau face to face.
Perjanjian Pala itu yang melemahkan Republik pada saat itu, yang melemahkan Nusantara, kerajaan-kerajaan Nusantara satu persatu bisa disubordinasi oleh Barat. Lah, perjanjian Pala itu sampai sekarang masih terjadi kan kalau saya baca. Masih terjadi sampai detik ini. Iya, Tidak hanya terjadi, terrealisasi. makanya itu kita ini sangat lemah dalam hal perekonomian. Kalau bisa tidak membuat perjanjian Pala, perjanjian cabai biar kicat-kicat. 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 Aku iki mau kaji. Iki narasumber karo host sing siji iki seneng perang Mas. Tenan heroisme tenan iki Mas. Asik, perang itu kan asik. Perang itu kan asik. Dinamis gitu loh, dinamis. Apa? Dinamis. Terus akhirnya gimana Kang? Majapahit? Yang mana ini? Majapahit berakhir. Berakhir kan. Tadi Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Jadi Hayam Wuruk. Gajah Mada dulu tadi. Iya, jadi Gajah Mada punya keinginan itu penginan ambisinya tadi akhirnya Sunda diambil, sudah ditaklukkan, bahwasanya dipaksa untuk mengakui superioritas kita. Betul. Nah, setelah mengakui superioritas dan keseluruhan jadi korban Sunda itu pada saat itu. Namanya keseluruhan raja, permaisuri sampai Situ Resmi, Dyah Pitaloka Situ Resmi, keseluruhan meninggal dunia. Itu gara-gara Gajah Mada. Gara-gara Bubat tadi, perang Bubat. Satu pun tidak ada yang hidup. Tanggung jawab adalah Gajah Mada itu. Harusnya Hayam Wuruk dong, dia yang raja kok. Itulah akhirnya Hayam Wuruk, ada Halayuda, ada Ramapati, ada orang penjilat. Gajah Mada pada saat itu disingkirkan. Dan mulai di situ keredupan Majapahit terjadi. Keredupan dan terakhir bahwasanya Hayam Wuruk meninggal. Setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal bersama anak Kusuma Wardani. Naiklah Wikramawardhana, mantunya ini yang jadi kerajaan. Maka anak yang tidak dari Garwo Patmi, ya Garwo Selir, yang Wirabumi itu berontak. Terjadi perang Paragrep tepatnya pada tahun 1401 sampai 1406. Istrinya Hayam Wuruk ada berapa? Yang tercatat itu 2. Pertama yang menjadi permaisuri adalah Sri Sudewi. Sri Sudewi. Itu yang menelurkan ini Kusuma Wardani. Ya, Sri Sudewi itu. Yang ibunya Bre itu nanti yang menegakkan hukum, menelurkan jadi ratu juga di Majapahit. Namanya Suhita. Iya. Nah, Ratu Suhita itu anaknya Bre Wirabumi itu nanti. Iya. Jadi nanti di situ di Majapahit ada 2 ratu. Pertama adalah Tunggadewi sama Suhita ini. Yang ini juga tegas menegakkan hukum pancung di Majapahit. Yang Majapahit hampir bangkit itu pada saat itu. Hampir bangkit karena Suhita ini. Iya, Suhita ini. Ratu Suhita. Terus pasca itu, antara berarti ada raja dan ada kekuatan ibu ratu istilahnya. Iya, atau bagaimana? Ratu garisnya raja. Raja sebagai simbol negara dan kepala negara tidak bisa diutak-atik. Ya, dan ada yang namanya Perdana Menteri. Tapi nanti benturan, itu kacau lagi. Kemenangan tupoksinya kan kacau nanti. Posisinya Gajah Mada tadi itu ya Perdana Menteri tadi. Perdana Menteri Gajah Mada ya. Jadi tupoksi pemerintahan diambil alih total oleh Gajah Mada. Terus akhirnya Gajah Mada juga disingkirkan juga secara politik ya. Disingkirkan secara politik. Nyingkirnya berarti kalau itu Perdana Menteri berarti partai-partai dong. Ya, termasuk partai. Cecunguk yang ada pada saat bisa ya artinya Gajah Mada sekuat itu gitu loh. Disingkirkan karena fitnah. Gajah Mada itu kuat karena kuatnya itu menimbulkan iri di dalam istana tadi. Nah, akhirnya dikasih tanah pardekan Mada Kalipura yang sampai sekarang masih eksis, yaitu di Probolinggo ya, itu dikasih tanah pardekan Mada Kalipura. Hingga akhirnya yang kalau tadi ada siapa? Si Bre Wirabumi dan siapa? Itu sudah era lagi. Wirabumi menurunkan nanti Suhita itu. Tapi itu sudah bukan Majapahit. Majapahit. Masih Majapahit. Sampai kapan Majapahit akhir? Majapahit berakhir itu pada tahun 1447. Ada yang mengatakan 1427. Karena deklarasinya Demak itu antara itu. Terus kaitannya dengan perang Paragreg itu? Iya.
Jadi 5 tahun Parekrek itu. 5 tahun. Parekrek itu kan deket-deket dengan kejayaan Majapahit. Hanya pergantian kekuasaan pada saat itu yang mungkin dipahami berbeda, kan gitu. Oke. Parekrek itu terjadi pada tahun 1401 sampai 1406. Jadi terjadi 5 tahun. Dan itu sebenarnya tidak jauh perang itu. Antara Istana Barat dan Istana Timur. Saling pukul itu. Kadang-kadang menang Istana Barat, kadang-kadang menang Istana Timur. Ini yang hebatnya peperangan di Majapahit. Waktu itu keadaan rakyat bagaimana? Ya itu sebenarnya kemakmuran di Majapahit pada era Yamuro itu bisa dibayangkan. Pada saat itu rakyat bekerja 1 hari bisa dibuat makan 1 bulan. Nah, waktu itu talil-talil itu. Wah, ya. Tapi ironis dengan sekarang, kerja 1 bulan habis dimakan 1 hari. Pergo sobo karaoke kan. Kalau dulu zaman Mataram istilahnya. Itu Mataram mana dulu? Mataram yang Islam. Iya, baru kan, berarti. Iya, yang baru itu kan istilahnya kan ada itu bantuan dari VOC gitu. Lah, waktu perang Parekrek ada nggak bantuan dari asing gitu? Lah itu Parekrek itu dilihat ada kesempatan Cina masuk. Tidak ada yang biaya di situ. Ya. Kemana ini? Ke pihak yang Bre atau ke pihak yang siapa itu tadi? Itu di pihak yang ke Bre. Oh, Bre. Iya, artinya yang megang kekuasaan pada saat itu. Tapi kayaknya sama-sama dibandani. Loh, iya, ini yang bandarnya satu berarti. Iya, bandarnya satu. Ini yang lebih ribet pada saat itu. Maka Parekrek itu sampai 5 tahun. Gak barbar. Itu satu pemilu loh, Kang. Satu presiden itu. Betul. Satu era presiden. Satu rezim. Satu rezim, betul. Piye iki? Terus dipiye iki pejabat. Lah ini. Iya. Terus gimana? Terus artinya dari situ kan ke Demak ya? Ke Demak, ya. Artinya Majapahit keratonnya juga di ini ya. Di Doho. Jadi Majapahit itu ada mengatakan pertama itu hanya sebatas padukuan sebenarnya. Namanya Majapahit itu hanya sebatas padukuan di Trowulan, Mojokerto. Wilayah. Ada mengatakan gitu pertama. Kedua ada mengatakan bahwasanya di Medion. Geser ke barat. Terakhir puncak keunggulan Majapahit itu di Kediri. Dikembalikan di Kediri. Kembali lagi ke Kediri. Puncak keunggulannya itu di raja yang mulai Hayam Wuruk. Oh, mulai Hayam Wuruk. Iya, Hayam Wuruk. Dan itu kerajaan itu seperti apa toh? Ini banyak yang bilang kok kerajaan ini gak ono gitu. Ya ada. Jadi wilayah Majapahit itu meliputi istana dan para punggawa itu kurang lebih ada 400 rumah. Kanan kirinya sekitar 400-an. Itu di istananya ada. Ada istana dan kanan kirinya kan ada Rakrian Hiu itu. Artinya candi sendiri bukan istana. Candi itu ketika dibangun yaitu mengiringi wafatnya raja. Iya, bukan dibangun di istana. Oke. Di luar istana. Mengiringi wafatnya raja itu dibangun candi. Karena dengan kebesaran raja tadi. Banyak raja yang tidak bercandi. Karena kurang ada kebesaran. Makanya pengakuan dunia di Nusantara ini ada 13 raja yang diakui kebesarannya. Iya. Di Nusantara ini dan bercandi. Rata-rata bercandi. Rata-rata bercandi. Nah, sekarang kalau Republik tidak punya candi ya? Yang mana? Republik kan tidak punya candi. IKN itu pertama kan. Itu duitnya dewe Pak. Iya, duit investor. Iya, itu tanahnya dijual itu terus repot. Iya, karuan. Aku dengar juga sebenarnya bocor teman saya itu duit haji teman. Duit haji? Iya, dipinjam ke sana. Alhamdulillah dikorupsi. Bila tidak karuan, dipinjam atau apa bahasa. Makanya haji sekarang mahal. Oh gitu. Udah enggak usah konteks saya. Oh iya. Itu. Tapi masuk akal loh. Ya. Aku sih gak mikir ini. Terus tadi apa? Artinya ya terakhir itu setelah Suhita dan lain sebagainya. Masih. Ada Brawijaya keempat itu. Brawijaya keempat. Iya, ada Brawijaya dan ada kevakuman. Kita bahas episode yang ini aja karena dikasih sinyal itu. Itu tapi masih lama. Artinya itu kan sudah ada ini ya, sudah ada Wali Songo kan, mau pindah ke Demak itu kan perannya sudah. Jadi ketika Demak berdiri itu karena ada Alul Khalil Aqdi.
Yang namanya Pangeran Jibun atau yang namanya Raden Fatah itu dia tidak akan berani untuk mendirikan sebuah Negara. kerajaan ketika tidak di backup para ahlul khali wal akdi, Itu. yaitu para wali songo itu. Diterjemahkan ahlul khali wal akdi karena apa? Yang menjadi konseptor ketatanegaraannya itu harus ada. Sewu. Ini kok kayak mau refleksi lagi. Ini ada pencitraan lagi. Siapa? Ken Arok itu juga ada para pendeta di sana. Ada. Sekarang yang di Demak itu juga ada ya Wali Songo. Sama aja kayak. Hampir sama. Setting itu hampir sama. Jadi nanti setting itu tetap ada kesatria dan itu ada brahmana. Oke. Dimanapun setting pasti begitu. Seperti itu. Iya, kesatria dan brahmana. Ada yang bagus itu setting, yaitu bahwasanya ada kesatria, brahmana berdiri tunggal. Itu cuma di Iran. Berarti kalau kita bicara dunia cuma di Iran. Betul. Kalau bicara dunia. Masalahnya kita ini, satria ya. Kita ini bangsa satria. Brahmananya adalah asing. Brahmananya asing. Iya. Dia. Ora. Aku saya ngene lah. Kalau sebagai seorang kasatria itu harus kayak gini. Syairnya itu ada itu. Wong kang soleh kumpulono. Ora kok. Yang terjadi itu enggak gitu. Kalau jadi kesatria itu ya wong kang soleh kumpulono. Ben dadi kesatria. Ganti jenenge Soleh Sujumali. Oke Kang, ono iki apa jenenge? Semacam berakhir gitu. Ya, ada episode-nya. Closing statement. Closing statement. Berapa menit? Sak menit aja. Selamat merdeka nih, Gus. Selamat merdeka. Ya, ganti peradaban. Iya. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan mungkin mengupas sedikit masalah peradaban-peradaban yang ada di Nusantara, yang pernah ada di Nusantara. Tapi menurut saya yang paling bagus, yang paling eksis, yang itu dengan tata kelola ketatanegaraan yang bagus, itu tetap Majapahit dan Sriwijaya. Episode hari ini, detik ini, menit ini kita sedikit bahas masalah Majapahit dan berikutnya kita bahas beberapa imperium. Karena di Nusantara ini ada beberapa imperium tapi yang unggul tetap dua, yaitu di Majapahit dan Sriwijaya. Dan perlu diingat bahwasanya masing-masing punya masa keemasan, masa keunggulan. Yang mungkin Majapahit itu punya masa keunggulan dan kemasan, yaitu di bawah rajanya Hayam Wuruk dan di bawah patihnya namanya Gajah Mada. Itulah moncer kekuatan dunia mengakui bahwasanya di Nusantara ini adalah ada kerajaan yang besar, di mana raja-raja dari luar negeri kalau dia mau berkunjung, bahasanya berkunjung ke Majapahit itu segan sekali. Karena apa? Dia dikasih sugatan atau semacam jamuan, yang jamuan itu belum pernah ada di dunia. Satu di antaranya ada pakai piring emas, dan setelah makan piringnya dibuang di kolam. Luar biasa. Terima kasih ya dari kami. Ini luar biasa, terakhir belum sampai temukan tadi kan. Iya. Piringnya dibuang. Iya. Sekarang emasnya di ini Bank Swiss. Enggak, dibuang hari ini. Nek umpamane ketemu candi toh apa ya toh? Perasaan kok gak pernah ono piring emas ya. Lah iya dibuang di Swiss, di Bank Swiss. Di Bank Swiss kan. Oh dikumpulke. Wah. Oh ya memang kreatif ini, kreatif. Oke, Kak Mas Sujono, terima kasih atas kehadirannya menemani kita ngobrol dan memberikan kita informasi dan pengetahuan terkait dengan peradaban kita. Dua peradaban, ada Majapahit dan Singosari, Sriwijaya. Semuanya membuat imperium-imperium. Sekarang kita refleksi juga masih membuat imperium. Apa? Sekarang ini apa? Ya Indonesia membuat imperium. Apa? Asikulah. Iku dinasti. Nah, beda. Dinasti. Beda. Imperium ala dinasti. Imperium ki ekspansi toh Kak Mas, wilayah. Nek dinasti kuwi ki pemerintahan. Dia ekspansi ke dalam bukan keluar. Intensifikasi. Ya, Dimas Jajang, tetap saksikan podcast kita yang memberikan semacam penyadaran, kesadaran, informasi, tetap disosialisasi terkait dengan berbagai macam lingkungan yang ada. Dinamika peradaban. Podcast Cedik Geni, Open Your Mind. Sampai jumpa.